Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja saya akan memaparkan jawaban saya mengenai praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Praktik yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW yaitu dengan mendirikan Baitul Mal pada abad ke-7 Rasulullah yang berfungsi untuk menghimpun dan mengelola seluruh penerimaan negara seperti pembayaran wajib zakat, usur, yaitu pajak pertanian dari muslim, dan jizyah, pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang ditinggali umat muslim, serta juga adanya kharaj, yaitu pajak pertanian dari non-muslim. Dengan adanya Baitul Mal, mendorong pemerintah membuat laporan keuangan dan melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi. Rasulullah juga telah menunjuk petugas qadi, sekretaris, dan pencatat administrasi pemerintahan walaupun pengelolaan Baitul Mal masih sederhana. Rasulullah melakukan pembagian dan pemisahan tugas untuk menjamin terciptanya akuntabilitas. Selanjutnya, praktik akuntansi pada masa kekhalifahan. Yang pertama, Abu Bakar. Pengelolaan Baitul Mal dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Perhatian Abu Bakar As-Siddiq cukup besar terhadap keakuratan perhitungan zakat. Selain itu, prinsip kesamarataan dalam pendistribusian harta Baitul Mal membuat harta yang ada di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Selanjutnya, praktik akuntansi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan didirikannya Diwan, yaitu 14 departemen, 17 kelompok yang berfungsi untuk mengelola pemerintahan serta mengurus pembayaran gaji dan pajak tanah. Khalifah Umar juga membagi anggaran pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu khusus pengeluaran harta zakat, khusus pengeluaran dari 1/5 harta rampasan, khusus untuk pengeluaran harta yang diserahkan kepada Baitul Mal, dan khusus untuk pembiayaan kemaslahatan umat pada masa. Selanjutnya, praktik akuntansi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, mulai dikenal pemeliharaan pencatatan rahasia, juga mulai dibentuknya Shahib al-Syurta dan Muhtasib yang memiliki tugas utama dalam mencegah pelanggaran dalam hukum sipil dan hukum agama. Karena pada masa ini terjadi kesulitan dan penyimpangan dari kebijakan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa ini, Utsman bin Affan juga mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikan sendiri dalam zakat. Selanjutnya, praktik akuntansi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali pada masanya memiliki konsep tentang pemerintahan dan administrasi umum yang jelas. Hal tersebut ditandai dengan proses pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga terjadi surplus pada Baitul Mal. Pada masa ini, sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal. Pada masa ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengajukan permintaan untuk membentuk pengadaan bendahara kepada para pejabat pemerintahnya, di mana seperti yang kita ketahui tugas kebendaharahan identik dengan ilmu akuntansi.